Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wasahil lana abwaaba fadlika wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah rijalallah haghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asa nahza bi fadlillah. Ibadallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah bifadlillah. Wa ya abqab ya anjab wa ya sadat ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wa nusuru lillah. Ibadallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asa nahza billah. Salnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fashaddu azmakum lillah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajlillah wa kunu aunana fillah asa nahza. Faya Rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfuwatuna lillah. Ibadallah li ajalillah wa kunu aunana fillah bikashfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa qamsil kaifi wal aini binuril wajhi ya Allah. Ibadallah aghithuna li ajlillah wa kunu asa nahza. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi indallah. Ibadallah rijalallah li ajlillah nana fillah hasanahza bifadlillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita macam-macam daripada nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat dijadikan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita pada malam hari ini
Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam sehat walafiat, dan semua urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang selamat dari dunia ini sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita khususkan atas pemimpin kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya dan para sahabatnya. Amma ba'd. Seperti biasa, pada malam hari ini kita melanjutkan daripada pembahasan dari kitab Qatrul Ghais. Minggu yang lalu kita masuk ke dalam pertanyaan tentang cara kita beriman kepada hari kiamat. Caranya kita ulang sedikit, yaitu kita beriman bahwasanya nanti semua makhluk bakal dibangkitkan, Allah Ta'ala hidupkan kembali, dan Allah Ta'ala dihisap sama Allah semua perbuatan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang punya amal dzarrah, sebesar dzarrah itu apa ya, dzarrah bahasa Arab sih, kalau di Indonesianya itu nggak ada artinya. Intinya sesuatu yang kecil banget ya. Biasanya kalau sama guru-guru kita diartikannya biji sawi ya. Biji sawi ya. Oke, sekecil apapun kebaikan ya, pasti dia akan melihat. Begitupun sebaliknya. Dan Allah Ta'ala nanti di akhirat menghakimi ya, semua makhluk dengan adil, dengan sangat adil. Sampai dalam riwayat dikatakan, di dunia ini misalnya kambing punya tanduk, nyeruduk kambing yang kagak ada tanduknya. Nanti di akhirat dibalikin. Di akhirat itu dibalikin, gantian tuh. Benar-benar adil nanti Allah. Di akhirat menghakimi kita semua dengan adil. Ya, paman kana minal malaikah wal jin wal insi fa innahum yatalasyuna. Semua tuh bakalan binasa. Para malaikat juga nanti binasa, ya, bakalan meninggal semua malaikat. Yang kekal itu malaikat yang megang arsy. Ya, dalam riwayat begitu. Ya, malaikat yang memang Allah ciptakan kekal abadi, itu ya, yang mikul arsy. Ya, mereka semua ya, jin, malaikat, manusia bakalan meninggal, bakalan binasa. Faman kana fasiqan lam yabqa finnari ba'dal hisab. Ya. Kalau orang fasik ya, orang fasik itu ya, ibadah sama maksiat sama-sama jalan. Ibadah juga tapi maksiat juga, itu orang fasik. Lam yabqa finnar. Ya, tidak akan kekal di neraka. Ya. Artinya cuma dicuci doang dia di neraka. Dosanya udah bersih, dimasukin ke surga. Itu orang fasik, ibadah tapi maksiat juga. Dia di neraka cuma sebatas dicuci aja dosa-dosanya.
Wa amal mu'minuna fa fil jannati khalidun. Orang yang beriman yang taat ya, ke surga dia, langsung ke surga, kekal abadi di sana. Wa amal kafiruna fa fin nari khalidun. Adapun penduduk neraka sama kekal juga. Mudah-mudahan masuk surga semuanya kita. Penduduk surga kekal dan penduduk neraka yang kafir ya, kekal juga. Wala tafnal jannatu wan naru wala ahluhuma. Surga dan neraka ya, tidak akan hilang dan tidak pula penduduknya. Artinya surga neraka ini nggak bakalan hancur ya. Allah ciptain ada terus dia. Wa man syakka fi syai'in min hadhil asya faqad kafar. Maka barang siapa yang ragu terhadap ini semua ya terhadap yang tadi tuh disebutin ya, seperti dihisab ya, dengan adil, surga neraka. Siapa yang ragu sama hal itu hukumnya kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Wa man syakka fi syai'in, barang siapa yang ragu di dalam hal itu semua maka hukumnya kafir. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu salamah wal afiyah. Masalatun, ada satu pertanyaan. Idza qila laka wa kaifa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Apabila ada yang bertanya, bagaimana engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Ta'ala? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana tuh? Beriman kepada takdir Allah baik dan buruknya. Fal jawab, maka jawabannya adalah annallaha khalaqal khalaiqa wa amara wa naha wa khalaqal lauha wal qalam. Maka jawabannya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk. Allah juga memerintahkan, Allah juga melarang, dan Allah juga menciptakan lauh. Lauh itu kalau bahasa Indonesianya papan tulis. Lauh bahasa Indonesianya papan tulis. Membuat nulis itu di papan, lauh namanya. Wal qalam, pena atau pulpen. Tingginya lauh itu di sini disebutkan di dalamnya tingginya antara langit dan bumi. Tingginya lauh yang Allah ciptakan, panjangnya antara langit dan bumi, besar. Lebarnya itu antara barat dan timur, lebarnya. Itu lauh. Allah ciptakan lauh. Ya semua tuh ya, semua perbuatan ya, semua takdir yang terjadi ditulis di situ. Al-lauh wal qalam, dan pena. Allah ciptakan pena atau pulpen. Wa amarahuma an yaktuba a'malal ibad. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya. Allah taala perintahkan lauh dan qalam. Untuk apa? Untuk mencatat semua amal ibadah, semua amal perbuatan hamba-hambanya. Dicatat tuh di situ. Ya sedekah, ngaji, sholat, dicatat semua perbuatan. Fata'atu biqada'illahi ta'ala wa qadarihi fil azal wa iradatihi wa amrihi wa ridahu. Adapun taat ya dari perbuatan hamba, taat nih, perbuatan taat itu dengan ketentuannya Allah. Orang bisa taat dengan ketentuannya Allah. Bisa sholat juga dengan ketentuannya Allah. Ya, semua amal ibadah taat kepada Allah itu udah ketentuannya.
wa qadarihi fil azal, ya. Dan takdirnya ya sama, ya. Ibadah juga takdir. Fil azal, fil azal tuh di zaman dulu sebelum ada kitab, ya, udah dicatat. Jadi ketaatan itu dengan ketentuannya Allah dan takdirnya. Ya. Wal isyanu bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi. Ya. Kalau taat tadi dengan ketentuan Allah, dengan takdir Allah, ya. Dengan kehendak Allah dan dengan perintah Allah, dengan keridhaannya, itu taat. Artinya orang kalau taat nih, ya, memang Allah yang tentukan. Gitu. Orang kalau taat, memang Allah sudah takdirkan dia taat. Dan ketaatan itu dengan perintah Allah, ya, dengan keridhaannya. Allah ridho, dia taat. Wal isyanu bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi fil azal wa laysa bi amrihi wa la bi ridahu. Adapun maksiat sama, ya, maksiat juga sama. Orang ngelakuin maksiat juga sama dengan ketentuan Allah. Dan dengan takdir Allah. Dengan kehendaknya Allah fil azal, di masa lampau. Jadi udah tahu, ya, Allah udah tahu. Tapi kalau maksiat bukan dengan perintahnya, ya, bukan pula dengan keridhaannya. Jadi perbedaan taat sama maksiat sama-sama dengan ketentuan Allah, sama-sama dengan takdir Allah, sama-sama dengan kehendak Allah. Cuman bedanya kalau taat dengan perintahnya, ya, Allah perintahkan dia, Allah ridho. Tapi kalau maksiat enggak. Sama kayak gini. Misalnya, taruhlah Mang Toto misalnya. Mang Toto punya rumah nih. Ada 2 orang lagi, kira-kira siapa nih 2 orang lagi? Mang Udin misalnya. Sama siapa lagi, Mang? Mang Nasin. Mang Udin sama Mang Nasin. Dia baik, Mang Udin sama Mang Nasin, masuk ke rumah saya, dia baik. Gitu. Cuman saya punya aturan nih. Gitu. Aturannya Mang Udin sama Mang Nasin jangan berantem di dalam. Baca Quran, sholat, ngepel, itu aturan saya tuh. Ya. Itu perintah saya. Ya. Ngepel, baca Quran, sholat, itu perintah saya. Larangannya, jangan berantem. Larangannya itu di dalam rumah saya, misal ada minuman keras. Nah, jangan ya, jangan minum, sama jangan berantem. Masuk nih Mang Udin nih, sama Mang Nesin nih ke rumah, sama Mang Toto. Kalau Mang Udin baca Quran, Mang Udin ngepel, dia taat sama perintahnya Mang Toto. Kalau Mang Nesin sebaliknya. Terus kita yang ngelihat dua-duanya sama-sama atas izin Mang Toto sebetulnya hakikatnya. Gitu. Makanya kenapa orang kalau maksiat, ya, jangan dijadikan takdir gitu. Wah, alasan takdir nih gue maksiat. Semuanya juga takdir. Semuanya takdir. Gitu. Jadi manusia itu dihisab sama Allah atas pilihannya. Atas pilihannya. Ya, kalau Mang Udin nggak baca Quran dia, baca Quran, dia ngepel, taat sama perintahnya. Sedangkan Mang Nesin sebaliknya, itu, ya malah minum dia, diminum, dilanggar sama dia. Mang Udin diisengin, zolim akhirnya sama Mang Udin, itu. Terus Mang Toto menyaksikan, tahu nih ada CCTV-nya soalnya di rumah dilihat, dipantau. Umpamanya gitu aja, gitu. Entar lo Mang Nesin keluar dari rumah gua habis lo. Artinya apa? Misalkan ada orang maksiat gitu. Awas lo ntar lo. Kalau udah keluar dari dunia ini habis lo. Itu kan dipantau tuh sama malaikat. CCTV-nya itu malaikat. Itu. Jadi apapun yang dilakuin sama Mang Udin, yang dilakuin sama Mang Nesin, ya,
Di dalam rumah itu semuanya yang ada di rumah itu, apapun yang dilakukan atas izin Mang Toto. Hakikatnya itu, hakikatnya itu atas izin Mang Toto. Bisa nggak Mang Nesi nyalahin, wah gara-gara lu sih ngizinin gua masuk ke rumah, gue jadi minum lah, kan gue udah ngelarang, gue udah ngasih tahu gitu. Jadi artinya ya, manusia ini ya semua itu ya dari Allah Ta'ala, semua dari Allah ya. Orang menjalankan taat ya, itu atas ketentuan Allah ya. Kekuatannya Allah yang punya. Dari mana dia dapat kekuatan itu? Sababnya dari dia makan gitu. Makan itu dari mana? Allah yang ngasih gitu. Jadi manusia itu dihisap atas pilihannya ya, atas pilihannya. Apapun perbuatannya di alam dunia ya, yaitu semua dengan ketentuan Allah gitu. Cuman Allah punya perintah, Allah punya larangan gitu. Bagaimana dia memilih gitu. Itu yang dihisap tuh, pilihannya dia. Allah nggak mungkin menghisap makhluk yang di luar kemampuannya, nggak mungkin. Jadi yang dihisap sama Allah itu karena pilihannya itu, yang dia bisa lakuin itu. Itu yang dihisap sama Allah. Kalau di luar kemampuan enggak dihisap. Misalkan ada orang pusing, punya masalah. Naudzubillah nih, naudzubillah. Bundir dia, gantung diri misalnya. Yang dihisap matinya apa bunuh dirinya? Yang dihisap sama Allah, bunuh dirinya apa matinya? Bunuh dirinya yang dihisap sama Allah. Kalau matinya enggak. Itu. Kenapa yang bunuh diri dihisap? Karena itu pilihannya dia. Pilihannya dia. Kalau yang di luar kemampuan nggak bakal dihisap sama Allah. Ada ulama nih, ada ulama ditanya. Iblis dari api, gitu. Masuk neraka sama-sama enak dong, api ketemu api. Terus dia nanya, bentuk Allah Ta'ala kayak gimana? Dan yang ketiga, dia nanya takdir, konsep takdir. Orang maksiat, dikit-dikit alasannya takdir, maksiat takdir. Ditampar sama ulama itu. Wah, kulit ketemu kulit, sakit, ya. Begitupun dengan iblis. Walaupun api ketemu api, dia juga panas. Itu. Terus ente nanya bentuk Allah Ta'ala kayak gimana? Ente tahu nggak sakitnya ada di mana? Di pipi. Bentuk sakitnya tahu nggak? Nggak tahu. Ya udah begitu juga Allah Ta'ala. Kita nggak tahu bentuk rasa sakit itu. Dan yang ketiga, ente alasannya takdir. Aneh nampar ente juga ini udah takdir. Itu. Jadi pemahaman tentang takdir itu luas, ya. Pemahaman tentang takdir itu luas. Simpelnya, biar kita nggak pusing-pusing kemana-mana. Takdir udah cukup diimanin aja. Ya. Takdir cukup diimanin. Ya, bukan untuk dipusingin, ya, diimanin aja. Di pertemuan sebelumnya kan kita udah bahas tuh bahwa dengan kita mengingat takdir baik dan buruknya supaya kita tuh nggak sombong kalau kita lagi mendapat nikmat, nggak lupa kalau kita lagi ada musibah, biar kita tuh nggak putus asa gitu. Karena Allah yang punya. Ada yang
Nggak, kurang paham nggak? Yang kurang paham nggak? Paham? Paham ya, insya Allah ya. Ya. Jadi apapun yang dilakukan sama Mang Udin dan Mang Yasin di rumah Mang Toto, sebetulnya itu atas izin Mang Toto. Dan Mang Toto nggak bisa disalahin, nggak bisa disalahin. Ibaratnya rumah itu dunia ini. CCTV itu malaikat yang mencatat perbuatan baik dan buruknya itu adalah perintah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menghisap hambanya itu ya sebatas kemampuannya, yang di luar kemampuan nggak bakal dihisap sama Allah. Jadi semuanya tuh ya taat sama maksiat, semua dengan ketentuan Allah, semua dengan takdir Allah. Perbedaannya kalau taat dengan perintah Allah, Allah yang perintahin, Allah ridho. Tapi kalau maksiat, Allah nggak perintahin, bukan dengan perintah dan bukan pula dengan keridhoannya. Wahum yusabuna wa yu'aqabuna wa kullu dzalika biwa'dihi ta'ala wa wa'idihi. Dan mereka semua ya, bakalan diberikan pahala, ya, diberikan dosa, siksa, dan semuanya itu ya biwa'dihi ta'ala, ya, dengan janji Allah dan dengan ancamannya Allah. Kalau taat janjinya surga, kalau ya, maksiat dijanjikan dengan neraka, diancam. Ya. Manusia itu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan punya perbuatan. Ya, manusia Allah ciptakan punya perbuatan. Kalau malaikat begitu aja udah gitu. Malaikat tuh begitu aja udah. Dibaca tasbih, disuruh sama Allah, udah tasbih dari kiamat. Atau misalkan binatang. Binatang begitu aja udah hidupnya. Makan, tidur, kawin. Binatang begitu, begitu aja udah. Sampai dia mati, binatang begitu. Nah, manusia punya perbuatan, punya sikap, punya pikiran. Allah Ta'ala bekali pikiran, tenaga. Nah, pikiran dan tenaga itu digunakan untuk apa? Itu yang dihisap sama Allah. Digunain buat apa tuh? Tenaga, nikmat yang Allah kasih. Ya semua dengan izin Allah Ta'ala. Mas'alatun ya, ada satu pertanyaan lagi. Idza qila laka al-imanu yatajaza'u amla, iman itu bisa dibagi apa enggak? Arti bisa dibagi itu kayak kue, kayak roti. Dipotong-potong. Orang tua imannya bagus, bisa enggak ditransfer ke anak gitu. Maka jawabannya al-imanu la yatajaza'u. Iman itu enggak bisa dibagi. Iman enggak bisa dibagi. Kalau orang tua imannya bagus, ibadahnya kuat. Anak kalau pengen begitu dia harus pelajarin ilmunya, harus ikhtiar. Li'annahu nurun fil qalbi wal aqli war ruh. Karena sesungguhnya iman itu adalah cahaya di dalam hati dan akal dan ruh. Min bani Adam, ya, dari manusia. Id huwa hidayatullah ta'ala. Ya, karena iman itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak atau saudara ya pengen petunjuk dari Allah, ya dia harus minta. Dia harus minta. Pengen imannya bagus kayak orang tuanya, ya harus mengikuti jejak orang tuanya. Nggak bisa dibagi. Orang tua makan, ya dia yang kenyang, bukan anaknya. Kalau anaknya lapar, ya dia makan juga harusnya. Itu kata Imam Ghazali. Ya, jadi semua ya, di alam dunia ini ya, semua bergerak atas izin Allah. Semua atas izin Allah, atas kehendaknya Allah. Ya.
Waruya, nah ada satu riwayat waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq kulliha qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 am. Allah mencatat semua takdir makhluk. Allah udah tulis semua takdir makhluk, ya, sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Jaraknya itu 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah nyiptain langit dan bumi, Allah udah tulis tuh takdir semua makhluk. Allah udah tulis. Ya, cuman kan pertanyaannya kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu takdir yang Allah tentuin buat kita nggak tahu takdir kita seperti apa, ya. Nasib kita seperti apa kita nggak tahu, itu hal gaib, ya hanya Allah yang tahu gitu. Yang di langit dan yang di bumi semua terjadi atas izin Allah, ya. Baik dan buruknya semua atas izin Allah. Ya, cuman pertanyaannya nih kita nggak tahu nih takdir kita seperti apa gitu. Hanya Allah yang tahu. Makanya dengan kita mengingat seperti itu menjadikan harusnya diri kita tawadhu, rendah hati. Kita harus rendah hati, melihat orang rendah hati. Ya, karena kita nggak tahu ya, nasib kita nanti di akhirat bagaimana. Gitu. Ada ulama, dia tahu nasib dia, ya. Dia tahu nasib dia. Dicatat di neraka. Wah, di neraka gue nih. Gitu. Cuman dia ibadah aja udah. Itu ibadah. Sampai saatnya Allah ubah jadi ahli surga. Jadi artinya misalkan takdir seseorang jelek nih, itu takdirnya misalnya nih Allah catat begitu. Tapi Allah juga maha kuasa buat merubah takdirnya itu. Karena kan yang nulis Allah. Ya, Allah juga yang punya kuasa untuk merubah. Gitu. Jadi kita jangan tertipu sama apa yang Allah anugerahkan kepada kita, ya. Harus berhati-hati, ya, karena kita nggak tahu takdir yang Allah tentuin ke kita seperti apa. Tugas kita ngejalanin aja udah. Apa yang Allah perintahin, apa yang Allah larang, tinggalin. Yang Allah perintahin, jalanin. Udah itu aja. Urusan takdir udah biarin, itu urusan Allah Ta'ala. Gitu. Yang penting apa nih? Perintah Allah nih buat gua, udah itu jalanin. Andai kata nasib orang itu di neraka gitu, kadang dia ibadah, bisa Allah buat merubah. Karena Allah maha kuasa buat merubah nasib. Terakhir, iblis tuh dulu jauh sebelum Nabi Adam diciptain. Jauh sebelum Nabi Adam diciptain tuh para malaikat ngelihat nanti Allah bakal ciptain makhluk. Nanti ada di antara kita yang bakal ngebantang. Wah, malaikat panik tuh. Panik. Siapa ya kira-kira ya? Siapa ya? Singkatnya, jadi Nabi Adam. Sujud. Ya. Kata Allah, sujud ente semua, sujud. Maka Nabi Adam sujud. Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada ayat selanjutnya tuh. Sujud tuh semua, malaikat sujud. Kecuali satu, yaitu iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis sombong, nggak mau dia. Saya lebih baik dari dia ya Allah. Saya lebih baik. Saya dari api, dia dari tin. Tin itu sawah, ada lumpurnya kan. Nah, itu namanya tin tuh.
dari tanah yang menjijikkan. Udah, akhirnya dari situ iblis sombong. Semua malaikat bersyukur sama Allah. Untung bukan gua. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanya mulai dari saat ini nih, kalian semua jangan tertipu. Gitu. Jangan merasa aman dari tipu daya saya. Gitu. Jangan merasa aman. Karena kita nggak tahu nasib kita kejebaknya di mana. Kita nggak tahu. Itu udah urusan Allah Taala, rahasia Allah. Nggak taunya iblis kan yang sombong. Nah, itu. Ya mudah-mudahan Allah Taala selamatkan kita di dunia dan akhirat. Menjadi orang-orang yang tawadhu, biar baik hati kita semuanya. Hati baik, masuk surganya juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa aradina wa radu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa nafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.